Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mistisku. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah kisah kuno yang menjadi asal-usul Wewe Gombel. Konon pada zaman dahulu kala di sebuah hutan di Pulau Jawa hiduplah seorang pertapa muda yang rupawan. Pertapa muda itu konon adalah pangeran atau putra mahkota dari salah satu kerajaan di tanah Jawa. Seperti apa sebab pangeran itu ada di tengah hutan? Suatu hari, putra mahkota diajak oleh para pangeran dari selir-selir raja untuk berburu di hutan. Ketika sampai di tengah hutan, pangeran tertua dari selir-selir raja itu kemudian berkata pada putra mahkota, "Maafkan kami, Raka. Raka harus kami bunuh." Putra mahkota pun kaget bukan kepalang. "Kenapa Rai ingin membunuh saya?" tanyanya. "Raka tahu ibu-ibu kami adalah selir dari Ayahanda Prabu. Ibu-ibu kami adalah orang-orang dari negeri Taklukan. Ayahanda Prabu menindas kami bangsa negeri Taklukan. Penindasan ini harus diakhiri. Cara mengakhirinya adalah dengan melenyapkan Raka. Kepemimpinan dari darah kaummu harus diakhiri, Raka. Kami semua para pangeran sudah sepakat untuk menghabisi Raka. Kami sudah mengikat janji setia, membebaskan penindasan yang Ayah Prabu selama ini lakukan. Kami harus meneruskan kepemimpinan negeri ini. Jadi maafkan kami, Raka." Putra mahkota kemudian berucap, "Raka tahu, Rai. Ayahanda Prabu sangat menindas negeri Taklukan. Ayahanda Prabu membebankan upeti 5 kali lipat dari negeri-negeri yang lain. Raka sebenarnya tidak tertarik menjadi penerus penguasa negeri ini. Kalau Rai menginginkan Raka tidak memimpin negeri ini, Raka dengan ikhlas menerimanya. Tapi jangan kotori tangan Rai dengan darah saudaranya sendiri. Jangan sampai Rai membunuh Raka." Raka bersumpah, Raka tidak akan menjadi putra mahkota lagi. Tidak ada lagi yang namanya putra mahkota. Yang ada hanyalah Werto. Demi yang menguasai jagat raya. Demi gunung Selaksa Hasta ini, Raka akan menjadi pertapa sampai akhir hayat Raka. Beritahu Ayahanda Prabu kalau Raka tersesat. Dan Raka pesan, Rai jangan pernah ke gunung Selaksa Hasta ini lagi. Para pangeran dari selir pun sepakat untuk tidak membunuh putra mahkota. Kemudian mereka pamit. Putra mahkota itu kemudian mulai bertapa dan tinggal di hutan. Setiap 2 hari sekali pertapa muda itu mengambil air di sungai di tepi hutan. Suatu hari ketika pertapa itu sedang mengambil air, tiba-tiba ada suara perempuan dari arah belakangnya sambil berkata, "Wahai pertapa yang rupawan, perkenalkanlah, namaku adalah Tiwen." "Siapa namamu, wahai pertapa rupawan?" Pertapa muda itu kemudian menoleh. Ia melihat sosok gadis yang cantik jelita. Pertapa muda itu pun kemudian menjawab, "Namaku Wertom." Gadis itu kemudian berkata, "Maafkan aku yang setiap engkau mengambil air selalu mengintaimu. Kali ini aku sudah memperhatikanmu selama hampir 6 purnama. Dan sampailah hari ini aku sudah tidak mampu lagi menahan rasa menyiksa hati ini. Aku memutuskan untuk tidak lagi mengintaimu. Aku memutuskan untuk muncul di hadapanmu. Sudilah kiranya engkau menjadikan aku abdimu dan jadikanlah aku sebagai istrimu. Aku berjanji akan mengabdi padamu sampai akhir hayat ini." Pertapa muda itu pun menjawab, "Aku akan menerimamu sebagai abdi sekaligus istriku kalau engkau juga berjanji tidak akan membangkang dari perintahku dan tidak akan menampakkan wajah cantikmu selain pada suamimu dan kelak hanya pada keluargamu saja." Perempuan muda cantik itu pun berkata, "Aku tidak akan membangkang apapun perintahmu dan aku lebih baik mati daripada membangkang perintahmu.
Aku lebih baik memiliki wajah yang buruk rupa daripada aku memperlihatkan wajahku selain daripadamu dan keluarga kita kelak. Pertapa muda itu pun berkata, "Baik, aku terima engkau menjadi abdi sekaligus istriku. Bawalah air ini dan ikutlah bersamaku." Sejak saat itu, gadis dan pertapa muda itu menjadi sepasang suami istri. Setelah 3 purnama berlalu, istri pertapa itu mengandung janin dari pertapa itu. 10 purnama kemudian, istri pertapa itu melahirkan bayi laki-laki. Seiring waktu, bayi laki-laki itu menjadi anak laki-laki yang sangat tampan. Pertapa itu sangat menyayanginya. Sampailah suatu hari, anak laki-laki itu diajak ibunya mengambil air di sungai. Istri pertapa itu lengah karena saking sibuknya. Setelah ia menoleh ke arah anak laki-lakinya itu sudah tidak ada lagi di tempat. Istri pertapa itu pun kemudian panik. Ketika istri pertapa itu melihat aliran sungai yang deras, di dalam benaknya ia berpikir bahwa anaknya bisa jadi tenggelam dan terbawa arus sungai. Dari pagi sampai sore, istri pertapa itu mencarinya sambil menangis dan menyesali tindakannya membawa putranya ikut mengambil air di sungai. Pada sore menjelang malam, istri pertapa itu pun pulang ke tempat tinggal mereka. Setelah sampai di rumahnya, istri pertapa itu kemudian menceritakan semuanya sambil menangis. Setelah tahu anaknya yang disayangi itu hilang, pertapa itu pun marah. "Cepat cari anakku sampai ketemu. Kalau kamu tidak kembali kepadaku tanpa anakku, lebih baik kamu menjadi siluman." Saat itu juga istri pertapa itu kembali mencari anaknya. Dan setelah itu ia tidak pernah kembali lagi. Setelah 100 purnama mencari, istri pertapa itu kemudian bersemedi selama 1 windu di sebuah lembah. Yang konon nama lembah itu adalah Lembah Gombel. Ia bertapa untuk menebus rasa bersalahnya. Ia bersumpah bahwa ia dan keturunannya akan mengambil anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Sebelum orang tuanya sadar dan terus-terusan mencarinya, ia tidak akan mengembalikan anak tersebut. Ia kemudian menjadi sakti setelah bertapa. Tetapi wujudnya berubah menjadi sosok yang sangat tinggi, besar, dan menyeramkan. Konon apabila ada seorang anak sendirian di sungai dekat Lembah Gombel, anak itu banyak yang hilang. Anak-anak tersebut konon dibawa oleh Nyi Tiwen alias Siluman Wege Gombel. Dari cerita itu kami mengambil kesimpulan bahwa Siluman Gombel kerap mengambil anak-anak yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Cerita itu kami pun tidak memiliki kompetensi untuk memutuskan apakah nyata atau tidak. Terlepas dari semua itu, itulah cerita asal-usul Wege Gombel yang kami ketahui dari para sesepuh kami. Terima kasih sudah menyaksikan konten mistisku. Sampai jumpa di konten mistisku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.